Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, malam ini kita berbicara tentang membangun karakter untuk kita perlukan ke depannya bagaimana. Sebab karakter ini sangat-sangat diperlukan. Tidak boleh tidak. Karakter itu dia seperti benteng yang kukuh di atas pondasi kesadaran. Karena karakter ini yang nantinya akan berubah menjadi takdir kita. Jadi malam ini kita bahas tentang bagaimana karakter itu terbangun. Karakter atau kata lain itu takdir. Jadi karakter itu sebagian orang mengatakan itu takdir karena itu perjalanan hidup kita. Sedangkan takdir itu kan perjalanan hidup kita. Itu dibilang takdir. Karakter pun sama juga. Akan tetapi sebagian orang mengatakan takdir ini dia mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita itu karena saking biasanya akan berubah jadi karakter. Contoh perilaku kita sehari-hari yang sehari-hari kita lakukan hal yang sama itu akan membentuk sebuah karakter. Nah, kalau sudah menjiwai itu betul-betul sudah masuk ke dalam, itu sudah jadi takdir karena akan terus-terus akan seperti itu. Makanya sebagian orang mengatakan takdir itu sama dengan karakter, karena karakter juga akan terus-terus dia tidak akan berubah. Takdir pun sama, tapi pengertiannya sebenarnya takdir dia berubah atas kehendak Allah, itu berubah. Jadi kita sebenarnya berjalan di atas takdir. Artinya kehidupan kita inilah takdir kita. Adapun nanti berubah itu terserah Allah yang merubah takdir kita. Tapi untuk merubah takdir kita itu sangat-sangat diperlukan pemahaman yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Walaupun sebagian orang tidak mempercayai bahwa takdir itu bisa dirubah. Tapi sebagian orang mengatakan takdir itu bisa dirubah. Jadi tergantung dari pemahaman kita, sejauh mana tingkat intelektual kita. Apakah takdir itu hari ini takdir saya sebagai pemabuk? Apakah saya bisa merubahnya? Atau Allah akan merubahnya dengan menggerakkan hati saya untuk berubah? Bisa saja. Tapi perlu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara merubah takdir. Bukan menghilangkan, tapi merubah. Menghilangkan takdir itu tidak mungkin. Sebab takdir itulah hidup kita. Takdir itu yang dari kita ada, sadar ada, sampai seterusnya, itulah takdir. Nah, tapi di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang sifatnya yang berhubungan dengan hukum kausalita, itu tidak bisa kita hindari. Kita terikat. Namun di satu sisi kita tidak boleh meyakini bahwa hukum kausalita itu mutlak atau benar. Karena banyak hal di dunia ini tanpa sebab ada akibatnya. Artinya tidak mutlak hukum kausalita atau hukum alam itu berlaku, tidak mutlak. Tapi sebagian orang mengatakan itu mutlak. Tapi ini terserah dari sejauh mana kita punya pemahaman, pengetahuan tentang untuk takdir-takdir ini. Nah, kita kembali ke karakter. Karakter ini sebenarnya dia lebih kepada
sesuatu yang sehari-hari kita lakukan. Contoh kita berperilaku yang memutuskan sesuatu tanpa berpikir. Nanti akibatnya akan jelek. Tapi kita tidak mau merubahnya. Padahal kita boleh ada upaya untuk merubahnya. Tapi karena kita tidak mengetahuinya atau kita tidak ada dukungan dari orang lain, dari keluarga yang mungkin juga sama-sama tidak tahu, akhirnya kita terambai-ambai. Kita ikut saja. Setiap hari kita lakukan, setiap kita putuskan sesuatu tanpa dipikirkan, jeleknya, hasilnya jelek, terus akan berterusan, akan terus akan menjadi karakter. Perilaku seperti ini akan menjadi karakter. Itu kan sangat sulit diubah. Kalau sudah mendarah daging, sudah merasuk ke dalam, itu sudah tidak bisa, sangat susah sekali. Tapi dari awal kebiasaan ini, kalau kita ada memilihnya atau memikirkannya, apakah ini perilaku ini akan membawa dampak yang baik atau yang positif atau yang negatif bagi kita. Kalau kita cerdas untuk memahaminya, maka takdir itu bisa kita rubah dengan cara mengubah perilaku kita sehari-hari. Takdir itu bisa dirubah, menghilangkannya yang tidak mungkin. Tapi merubah itu bisa. Memang tidak mudah, perlu pengorbanan, perlu kesabaran, perlu tingkat intelektual yang tinggi, perlu kecerdasan emosi. Itu sangat-sangat diperlukan. Karena bagaimanapun kita selalu berhadapan yang mungkin kita punya pemikiran mengatakan hal ini tidak penting, hal ini tidak penting. Kita putuskan apa adanya saja. Besok lagi berulang-ulang sampai kita tidak mampu lagi untuk merubahnya. Nah, inilah sebut takdir. Jadi takdir itu perjalanan hidup kita sebenarnya. Bukan kita tunggu takdirnya bagaimana, tidak. Jadi untuk memahami takdir, kita lihat ke dalam semuanya, ke dalam. Kalau kita berpikir selalu keluar, kan susah. Kita harus berpikir ke dalam. Di luar ini cuma media saja. Yang aslinya ada di dalam. Nah, ketika kita berpikir tentang takdir, yang di luar ini media, yang mengontrol di dalam. Contoh, kita setiap hari akan berbuat salah. Kita bisa memikirkan, bisa memahami bahwa sesuatu yang saya lakukan ini tidak bagus. Mungkin kalau saya tidak lakukan atau saya akan rubah, itu akan merubah atau menimbulkan sesuatu yang lebih baik. Itu kan dari dalam. Itu bukan dari luar atau di luar daripada diri kita. Itu kan untuk mengubah perilaku itu dari dalam. Jadi kita harus belajar dari dalam. Untuk memang untuk intelektual kita tidak boleh melihat keluar, tapi untuk media-media, karena bagaimanapun kita memerlukan media yang sangat kompeten, yang sangat jelas. Sebab kita akan mengkajinya, akan menggali lebih dalam lagi. Jadi jangan beranggapan takdir itu atau karakter itu tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, asalkan ada usaha. Banyak kok orang pelaut mati di darat. Seharusnya pelaut itu besar kemungkinan matinya di laut, tapi kenapa matinya di darat? Karena takdir itu berubah, dia berubah.
Jadi sebenarnya takdir itu kehidupan kita yang berubah sesuai dengan berlalunya waktu atau dengan usaha. Jadi ada juga ikhtiar dalam hal merubah takdir, ada juga memang ketentuan Allah yang mengatur semua. Terlepas dari itu hak dia. Kita mau bagaimana itu hak Tuhan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita kalau kita mau hidup kita takdir kita baik, kita berusaha untuk jadi orang baik. Kalau kita ada usaha, ada ikhtiar, mau bergerak, kita akan dibimbing. Kita mau karakter kita baik, ya berbuat baik sama-sama. Karena media kita sangat luas untuk jadi orang baik, itu sangat luas. Hanya kita saja yang tidak mau. Mau takdir baik, jadi orang baik. Mau takdir tidak bagus, ya jadi orang yang jahat. Kita saja yang merubah, mau ke kanan mau kiri, kita saja. Tapi atas dasar keyakinan bahwa kita dituntun, kita digerakkan, bukan sendiri-sendiri. Tidak, kita ada yang menuntun, ada yang menggerakkan, ada yang membimbing. Karena hukum kausalita itu sebenarnya meniadakan Tuhan. Hukum kausalita itu. Sebab Tuhan tidak tahu dia simpang di mana. Tapi dalam keseharian kita tidak lepas dari hukum tersebut. Hukum sebab musabab atau hukum sebab akibat. Tidak lepas. Kita kenyang karena kita makan. Tapi tidak mutlak. Sebab banyak orang tidak makan seharian, tidak lapar. Dia ada sebab tapi tidak ada akibat. Jadi tidak mutlak. Tapi bukan berarti itu suatu hal yang perlu kita dalami terlalu dalam. Sebab itu hanya menyangkut hukum-hukum alam saja. Tidak, yang penting kita sudah tahu, kita sudah bisa menjelaskan bagaimana hukum kausalita itu berlaku. Yang penting itu hukum Allah, yang penting bagaimana kita mengetahuinya, hukum-hukum yang berlaku atas diri kita. Nah, itu yang sangat penting. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.